Sujiwo Tejo, Effendi Ghazali, Titi Anggraini, JJ Rizal, Maman Suherman, Nah, make upnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program unggulan Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, kali ini kita akan menghadirkan bintang tamu spesial yang sudah dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia karena ia ini adalah nahkoda demokrasi ini jelang Pilpres 2024. Langsung saja kita akan panggilkan Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Hasyim Asyari. Lebih meriah lagi dong semangatnya, yeay. Pak Hasyim, apa kabar? Ini menarik sekali ya Pak Hasyim. Pak Hasyim tinggal menghitung hari Pilpres 2024, kemudian mencoba untuk mendekati Bapak begitu untuk kemudian ya berpihak ke kubu-kubu tertentu seperti itu. Alhamdulillah nggak ada ya. Masa Pak? Kalau yang ngajak diskusi banyak, tapi yang menentukan sikap kan kita sendiri. Nggak perlu diintervensi atau diarahkan dan segala macam. Baik, terima kasih Pak. Kita langsung saja mengulik-ngulik sosok Pak Hasyim Asyari. Nah, kali ini kita akan benar-benar menggali lebih dalam lagi bagaimana seorang Hasyim Asyari menghadapi isu-isu yang akhir-akhir ini juga sering menyeret KPU dan juga khususnya netralitas KPU ya. Nanti akan ada 9 box, di dalamnya akan ada tema-tema dan kita akan buka satu persatu. Nah, kita mulai box yang pertama, Bapak pilih nomor berapa? Paling banyak lah angka 9. Angka 9 dulu, baik. Kita buka box nomor 9. Netral. Bicara soal netralitas KPU, Pak, ini menjadi pertanyaan umum ya. Setelah banyak sekali dinamika yang nanti akan bisa diulas oleh para panelis. Sejauh mana nih KPU memastikan dan meyakinkan masyarakat akan netral sampai dengan nanti perhelatan Pilpres selesai dilaksanakan? Jadi saya pribadi ya, ketika fit and proper test di DPR, salah satu komitmen saya adalah menjaga netralitas dan imparsialitas ya. Imparsialitas ini kira-kira menjaga apa ya, kesetaraan perlakuan lah. Nah, seringkali imparsialitas itu dimaknai dengan menjaga jarak yang sama dengan semua peserta pemilu. Tapi saya waktu itu memaknai bahwa imparsialitas itu menjaga kedekatan yang sama. Walaupun secara fisik jaraknya 1 meter, tapi ketika dibunyikan dengan kata-kata menjaga jarak yang sama, itu kesannya ada jarak. Tapi saya ingin memaknai bahwa yang kita jaga adalah kedekatan yang sama. Kenapa penting kedekatan yang sama? Karena prinsipnya KPU ini lembaga layanan. Melayani pemilih, melayani peserta pemilu. Dengan menjaga kedekatan dengan semua peserta pemilu, kita bisa mudah berkomunikasi, semua informasi perkembangan penyelenggaraan pemilu bisa kita sampaikan dengan dengan mudah karena kita ada kedekatan dengan semua pihak.
Ngomong-ngomong soal kedekatan Tapi ya. Pak Hasim agak menghina pepatah dari Melayu kalau gitu. Kalau bisa dekat sama tanpa bingung. Kenapa Mbah Tejo? Kan kesana gunung, kesini gunung, di tengah-tengah bunga melati. Kesana bingung, kesini bingung, dua-duanya si jantung hati. Pak ketipung suara. Itu ada. Nggak mungkin kita bisa dekat ke semua orang tanpa kita bingung, Mas Hasim. Saya nggak pernah merasa bingung dan saya komunikasi dengan siapa saja peserta pemilu juga dalam perasaan yang saya hadapi dan saya alami ya merasa santai-santai saja, tidak ada hambatan. Artinya Kira-kira begitu. Ketua KPU juga nggak bisa disetir-setir siapapun, walaupun mungkin dekat dengan siapapun, begitu ya? Gitu Iya. poinnya. Oke, silakan. Guru saya dulu waktu kuliah mengatakan kalau melihat kedekatan orang-orang di lembaga-lembaga yang menentukan kekuasaan ini, lihatnya nggak boleh sekarang, visioner, lihatnya nanti. Apakah Abangda, ketua KPU kita, itu nanti sepakat bahwa seyogyanya ketua KPU itu ada jeda waktu, misalnya 5 tahun, baru masuk istana, baru masuk partai politik, baru jadi menteri, dan sekitar-sekitar itu. Saya nggak tahu ya kalau komisaris mungkin bolehlah, masa kita halangi orang jadi komisaris. Saya senang melihat orang lain bahagia. Kalau Mbak Titi mungkin beda. Cuma maksud saya yang 3 ini nih, masuk istana, jadi menteri, atau masuk partai politik. Saya sepakat dengan cara pandang itu kan. Maaf loh begini. kalau menyulitkan masa depan ini. Saya secara pribadi ini kan tidak bisa bekerja atas nama pribadi saya. Saya bekerja kan atas nama lembaga. Iya. Yang katakanlah secara komitmen lembaga itu kan harus berintegritas, harus imparsial, harus netral dan segala macam. Ini harus saya jaga. Karena representasi lembaga itu kan pada orang-orang ya, termasuk saya sebagai ketua KPU. Pernah mendengar juga bahwa Bapak dicap orangnya Jokowi seperti yang disampaikan Mbah Tejo? Karena mungkin di antara yang lain-lain, Mbak Titi sebagai teman yang mengamati KPU pasti paham betul lah. Orang jadi anggota KPU sampai 2 periode kayaknya jarang-jarang ya. Periode kemarin ada Mas Arief Budiman dengan saya. Kalau Mas Arief Budiman kan sudah full 1 periode lalu masuk 2 periode. Nah saya kemarin kan menggantikan almarhum sahabat saya Mas Husni Kamil Manik. Di periode 2012-2017 itu efektif saya 7 bulan. Baru dilantik 29 Agustus 2016, 23 September 2016 sudah mulai pendaftaran seleksi untuk periode 2017. Jadi saya full di situ. Dan kemudian mendaftar lagi, diterima lagi. Maka dengan begitu kan kesimpulannya pasti, oh ini dekat sama Pak Jokowi sebagai orang yang membentuk tim seleksi. Oh ini dekat dengan partai-partai yang ada di Senayan. Karena yang meloloskan 7 orang adalah partai-partai yang ada di Senayan. Objektifnya kan begitu. Iya, Objektif. tapi saya mau lanjut nih Oke. Mbak tanya. Kalau tadi kan katanya bukan orang Jokowi ya Mas Hasyim ya. Tapi Ray Rangkuti itu suka bilang KPU tuh petugas Komisi 2 katanya. Contohnya ya soal keterwakilan perempuan susah 30% setiap dapil karena Komisi 2 nggak setuju. Revisi pencalonan soal mantan terpidana tidak dilakukan sampai hari ini walaupun sudah ada putusan MK karena Komisi 2 nggak setuju. Sebenarnya Komisi 2 yang penyelenggara pemilu apa KPU-nya nih Mas? Kalau kita baca-baca kenapa muncul rumusan norma seperti ini, karena undang-undang itu dibentuk oleh DPR dan Presiden. Sehingga ketika KPU sebagai pelaksana undang-undang mau membuat norma di dalam peraturan KPU itu setidak-tidaknya terkonfirmasi oleh para pembentuk undang-undang. Nah situasinya kan begitu. Sehingga ketika kita tanpa menempuh itu pun pernah kita coba. Di periode yang lalu juga pernah, periode ini juga pernah. Langsung membuat sendiri, kita bawa ke Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan harmonisasi pengundangan ya ditolak. Karena dianggap unprosedural, harus mengikuti prosedur ke sana dulu, konsultasi ke DPR dulu. Dan begitu dibawa ke DPR, itu kan cara pandangnya adalah cara pandang ini mereka para pembentuk undang-undang. Sehingga ketika kita mengkonfirmasi rumusannya menjadi begini, dan ternyata mereka yang benar yang begini. Ini kan kebenaran politik yang ada di situ, tidak selalu kemudian katakanlah kebenaran akademik atau kebenaran hukum. Nah situasi yang dihadapi KPU itu sehingga sangat mungkin kalau ada teman seperti Ray Rangkuti itu membuat penilaian bahwa KPU periode ini katakanlah Mbak Titi ya fokusnya kok lebih tunduk kepada atau Komisi 2 karena ya situasi yang dihadapi selalu demikian. Ya, faktanya tidak begitu Pak? Kalau faktanya enggak. Oke, baik. Pemanasan cukup dulu untuk box netral. Sebelum kita ke Kang Maman, kita buka box nomor 2 selanjutnya. Pilih nomor berapa? Di atasnya 9 ya.
6. 6. Memang menghindari 1, 2, 3 Ya, kan Pak Andi. sesuai dengan apa yang kita 2024. Oh. Langsung saja Kang Maman, silakan. Nah, bicara 2024, menjelang 14 Februari saja KPU Pulau Aru babak belur. 5 komisionernya ditahan semua. Akankah pemilu kita nanti sempurna atau bahkan di Aru tidak ada suara? Peristiwa di Kepulauan Aru itu, mohon maaf ya, sebetulnya sudah bisa kita prediksi sejak awal, Kang Maman. Mengapa? Pada waktu itu ada pilkada situasi COVID. Ya. Seingat saya nih Kang Maman, konsolidasi tentang apa yang diperlukan, jumlahnya berapa oleh KPU pusat, tapi nanti yang klik untuk pengadaan kan masing-masing KPU daerah karena anggarannya memang APBD. Rupa-rupanya ketika konsolidasi dilakukan KPU pusat belum selesai, KPU Aru sudah mengadakan terlebih dahulu. Angkanya mungkin sekitar 2 miliar. 2,8 M. Ya, itu yang kemudian sejak saat itu sudah kita tegur, ini kok bisa? Tapi kan sudah terlanjur membuat komitmen dengan apa? Penyedia. Oke, pertimbangan jadi itu. Ya, tapi yang kedua tuh soal Terus yang- simulasi soal ya. Kenapa simula- calonnya cuma 2? Nah, Soal sering sekali misalnya Pak Idam tuh bilang human error gitu ya. Mesti kan Mas Hasyim ini kan bisnisnya KPU ya, 5 tahun sekali tuh pasti ada pemilu. Ya. Kok bisa gitu simulasi hanya 2 paslon? Di Jadi- internal tuh gimana ya saling Jadi- cek di antara sesama Jadi begini, komisioner? Tapi gini ya, kita tidak ingin membahas isu per Detail. isu karena akan Iya. sangat panjang. Tapi secara umum kontrol dari KPU itu Pak. sedikit aja ya soal ini ya. Ini kan simulasi juga ada kaitannya dengan pematangan simulasi Sirekap, sistem informasi rekapitulasi hasil penghitungan suara. Jadi pertimbangannya, kalau mau dibikin calon persis seperti calon presiden wakil presiden yang ada sekarang ini ada 3, itu akan memudahkan membangun Sirekap. Tapi yang namanya simulasi itu kan pasti hasilnya ada yang menang, ada yang kalah. Dikesankan KPU mendesain, sudah ada yang menang, sudah ada yang kalah di bagian awal. Maka untuk menghindari itu, kita mengajukan pilihan 2 atau 4. Artinya 2 calon atau 4 calon. Dan rupa-rupanya kemudian yang secara teknis memudahkan, itu yang 2 calon. Putra Pak Jokowi itu ikut terlibat pemilu. Oh, ini kayak pertanyaan debat. Jangan. Enggak boleh. Dipersembahkan oleh